Kau, si pengangguran yang hanya main game dan nonton drama. Berani mempertanyakan usulanku? Sekarang aku umumkan, kau dipecat. Keluar sekarang. Keputusan asisten He adalah keputusan perusahaan. Ayah, kamu dengar itu kan? Mereka menyuruhku pergi. Manajer Dwan, asisten He memberitahu bahwa dalam 10 menit akan ada rapat manajemen. Oh, aku sibuk. Aku tidak akan pergi. Tapi, asisten He berkata bahwa rapat ini adalah keinginan Tuan Song. Jadi kamu harus hadir. Aku mengerti. Kamu pulang dulu. Baik. Hei, mengapa manajer Dwan di sini? Bukankah dia selalu Tidak menghadiri rapat. Siapa yang tahu? Ini mungkin diatur oleh asisten He. Sengaja asisten He ini selalu suka mengganggunya. Mungkin akan ada pertunjukan bagus hari ini. Terima kasih semuanya karena menyempatkan waktu dari jadwal sibuk untuk menghadiri rapat ini. Hari ini, asisten He akan mengumumkan usulan besar. Semua, setelah sebulan usahaku, akhirnya aku telah merancang sebuah usulan pemasaran revolusioner. Seperti yang kita semua tahu, pangsa pasar perusahaan kita selalu menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak hanya fokus pada untung rugi jangka pendek. Sebaliknya, kita harus sepenuhnya dan menginvestasikan 8 juta langsung ke dalam iklan. Aku percaya bahwa dalam 3 bulan, kita dapat merebut seluruh pasar kelas atas. Usulan yang diajukan asisten He adalah untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik. Siapapun yang mempertanyakan usulan ini sedang mempertanyakan masa depan grup Song. Aku tidak akan mengizinkan siapapun yang menghambat perkembangan perusahaan muncul. Tuan Song, tolong jangan marah. Jika ada yang punya pendapat, kamu bisa berbicara. Tuan Song mendengarkannya dengan patuh? Siapa yang berani melawan? Waktu lalu, Zhang dari Departemen Perencanaan hanya berkata beberapa kata. Dan keesokan harinya, dia dipecat. Manajer Dwan, dari awal hingga sekarang, kamu telah bermain game. Apakah kamu tidak puas dengan usulanku? Tidak. Apakah itu tidak, atau kamu tidak mendengar? Tuan Lingxi, di ruang rapat perusahaan, bermain game tidak diperbolehkan. Aku hampir lupa. Kamu hanya sampah. Walaupun aku mengatakannya, kamu mungkin tidak mengerti. Karena kamu tanya aku, maka aku akan mengatakannya. 8 juta milikmu dihabiskan untuk exposure tidak berguna. Lebih buruk daripada hanya melempar uang dari gedung penuh dengan gembar-gembor. Efek ini jauh lebih baik daripada usulanmu. Kau, apa yang kau katakan?
Saya bilang rencanamu penuh dengan lubang. Pertama, kelompok pelanggan target salah diidentifikasi. Kedua, saluran iklan dipilih dengan buruk. Akhirnya, bahkan perhitungan ROI salah. Masalah sederhana seperti ini, kau bahkan tak bisa melihatnya. Jika kau investasikan uang ini, itu sia-sia belaka. Tidak. Tidak. Aku masih terlalu lembut. Kau murni melakukan amal. Apa? Asisten kami sedang memperluas bisnis baru belakangan ini. Mendenai. Perusahaan iklan? Kau yang hanya tahu main game dan nonton drama, seorang penganggur berani mempertanyakan rencanaku. Sekarang aku umumkan, kau dipecat. Sekarang keluar dari sini. Keputusan asisten He adalah keputusan perusahaan. Ayat, kau dengar itu kan? Mereka menyuruhku pergi. Aku tahu. Apa gunanya kau tahu? Kau harus membuat kakek setuju untuk membiarkanku pulang. Kakek, era apa ini? Masih mengatur pernikahan anak. Selain itu, aku dan Songsu itu bahkan tak saling kenal sama sekali dan tak punya perasaan sama sekali. Bagaimana kita bisa menikah? Perasaan bisa dikembangkan. Kau belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi melihatnya sekarang tidak terlalu terlambat. Aku dan Tuan Song sudah setuju. Kau sekarang pergi kerja di grup Song dan bergaul baik dengan anak itu, Song Shu. Aku tidak akan pergi. Urusan seumur hidupku sendiri, aku putuskan sendiri. Aku berencana... Hentikan omong kosongmu. Pergi sekarang. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi? Kan? Dokter. Aku ingin dipulangkan. Aku tidak akan dirawat lagi. Kakek, Cucumu tidak berbakti. Tidak ada gunanya aku hidup. Aku tidak akan hidup lagi. baik. Aku akan pergi. Bukankah itu cukup? Kau berbaring cepat. Jika kau berbaring, aku akan pergi. Itu baru benar. Keluarga Song sedang dalam kesulitan sekarang. Kita harus menunjukkan kesetiaan. Jika kita bisa membantu, kita harus mengerti. Baik. Aku akan membantu. Bukankah itu cukup? Berbaring cepat. Kau harus jaga diri, tahu? Aku akan atur. Baik. Kakek. Selama ini, aku ikuti instruksimu, diam-diam gunakan berbagai sumber daya untuk membuat grup Song yang seharusnya bangkrut sukses terdaftar. Selain itu, buat Songsu melompat menjadi raja bisnis baru di Hong City. Sayangnya, dia tak bisa menolak bujukan manis He Xuefei. Kakek, tolong setujui untuk membiarkanku pulang segera. Aku tidak ingin mengatakannya, tetapi kau terus memaksaku. Dan jika aku mengatakannya, kau tidak akan sanggup. Kau benar-benar kacau. Biarkan aku mengatakannya lagi. Kau dipecat sekarang. Keluar segera. Setelah kakekku setuju, aku akan pergi dengan sendirinya. Pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sesukamu. Tuan Lin Shi, ini adalah grup Song, bukan rumahmu. Apa hubungannya dengan kakekmu? Aku bilang, pergi sekarang. Angela.
Apakah kau yakin ingin mengusirku? Kata-kata yang sama, aku tidak ingin mengulanginya. Jangan tidak tahu diri. Tuan Linshi, Pak Song sedang berbicara padamu. Jangan mengabaikannya. Kau hanya bisa bekerja di sini karena pertunanganmu dengan Pak Song, kan? Apa hebatnya itu? Pak Song sudah bicara. Mengapa kau tidak pergi? Kalau tidak, Kalau tidak apa? Tuan Lingxi, kau benar-benar mematahkan gelangku. Apakah kau tahu harganya berapa? 300.000. Bisakah kau membayarnya? Kamu jatuh sendiri. Tidak bisa berdiri dengan stabil. Salah siapa? Tuan Linshi, kamu sudah keterlaluan. Bukan hanya mengganggu rapat, tetapi juga merusak properti orang lain. Sekarang, sebagai CEO Grup Song, saya menginformasikan bahwa kamu dipecat dari perusahaan. Kemas barang-barangmu dan tinggalkan perusahaan segera. Pak Song, dia juga merusak gelangku. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku. Hari ini, dia harus mengganti gelang ini. Tuan Lingxi, hari ini, kamu harus membayar gelangku. Atau, aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Baik, aku akan bayar. 300,000 kan? 300,000. Sekarang harganya sudah naik. 3 million. Kamu mimpi? Tuan Linshi, ini adalah hadiah ulang tahun yang Bapak Song berikan padaku. Ini pada dasarnya tak ternilai. Memintamu membayar 3 juta, sudah diskon untukmu. Jika kamu tidak yakin, biarkan semua orang menilai. Ya, hadiah dari Bapak Song ini bagaimana bisa diukur dengan uang? Manajer Tuan, bayar saja. Kompensasi untuk merusak barang hanya benar. Namun, dengan gaji manajer Duan, ini mungkin butuh sampai pensiun untuk melunasi. Tuan Linshi, kamu dengar itu? Bayar segera. Tetapi jika kamu tidak mampu, berlutut dan sujud untuk meminta maaf. Dan aku bisa mengurangi jumlahnya. Lalu, apa jika kamu adalah tunangan Bapak Song? Aku menggertakmu, dan kamu tetap harus menerimanya. 3 juta tidak akan bertambah lagi, kan? Apa maksudmu? 3 juta diserahkan ke kantor Grup Song. Sekarang, segera. Langsung. Tuan Linshi, berhenti berpura-pura. Kamu seenaknya minta 3 juta yuan. Kamu pikir kamu siapa? So kaya. Tuan Linshi, sudah cukup kamu cari masalah? Aku akan katakan untuk terakhir kali. Kamu tak perlu mengganti gelang itu, tetapi pertunangan antara kita harus dibatalkan. Kita berdua tak akan ada hubungan lagi mulai sekarang. Kamu yakin? Tuan Linshi, kamu dengar itu? Selama kamu putuskan pertunangan dengan Tuan Song, aku tak akan memintamu mengganti gelang itu. Pergi dari sini sekarang. Sungguh menyebalkan. Beraninya kamu memukulku. Kamu cari masalah. Hentikan. Hentikan. President Wan dari Bank Hongxi. Dia adalah dewa kekayaan. Apa yang dia lakukan di Grup Song kita? Mungkinkah ini untuk urusan pinjaman Grup Song? Tidak mungkin. Urusan kecil seperti ini. Bagaimana bisa membuat presiden datang sendiri? Presiden Wan, apa yang membawa Anda ke sini? Nona Duan. Ini yang Anda perintahkan untuk kami tangani. Kartu tambahan dengan batas tunai 3 juta yuan. Apa? Apa? Bagus. Director Wan, urusan sekecil ini. Bagaimana bisa kami mengganggu Anda datang? Saya pernah mendengar kakek saya menyebut Anda, dan dia selalu ingin mengundang Anda makan malam.
Saya bertanya-tanya, malam ini, Nona Duan, apakah Anda ada instruksi lain? Anda bisa memberitahu saya kapan saja. Silakan pergi. Baik. Saya tidak pernah menyangka bahwa rapat grup song Anda akan begitu keras dan kasar. Perusahaan yang tidak disiplin. Pinjaman yang disetujui sebelumnya sebaiknya tidak dicairkan untuk saat ini. Director Wan. Rencana pemasaran 8 juta. Asisten He sepenuhnya bergantung pada pinjaman ini. Sekarang uangnya hilang. Bagaimana mengatasinya? Tuan Lindsay, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu harus segera meminta Direktur Wan menyetujui semua dana pinjaman. Jika arus kas perusahaan bermasalah, saya tidak akan membiarkanmu bebas. Songshu, apa kamu buta? Sudah jelas He Shufei yang menyinggung Direktur Wan. Apa hubungannya dengan saya? Ini 3 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Gelang Anda sekarang milikku. Kamu... Saya sudah mengganti rugi gelang Anda. Sekarang, saatnya membahas kompensasi untuk ponsel saya. Ponsel rusak. Berapa nilainya? Memang tidak bernilai banyak. Hanya sekitar 8 juta. Tuan Lindsay, 8 juta. Apa kamu gila uang? Tuan Lindsay, apa kamu sudah gila karena uang 8 juta? Apa yang kamu sombongkan? Tuan Lindsay, jangan berlebihan. Ponselmu mungkin bahkan tidak bernilai sepersekian dari 8 juta. Barang rusak harus diganti dengan harga asli. Kamu, ini pemerasan. Gelang yang harganya 3 juta untukku, dan itu legal. Bapak Song, di mana kamu tadi? Sekarang kamu datang untuk menjadi penyelamat yang benar. Tuan Lindsay, apakah kamu kecanduan menyombong? Ponsel Xingqi yang rusak, dan kamu berani minta 8 juta. Kamu masih berani. Ponsel biasa memang tidak seharga ini, tapi punyaku berbeda. Mungkinkah ponselmu terbuat dari emas? Bahkan jika terbuat dari emas, masih tidak seharga ini kan? He Shufei, oh He Shufei, kamu benar-benar berpikiran sempit. Apakah kamu percaya bahwa CEO Grup Xingqi, Guo, akan muncul di hadapanku? Karena ponsel ini... Bagaimana mungkin? 3, 2, 1. Tuan Lindsay, berhenti bersikap curiga di sini. Guo, Bapak Guo. Wakil Presiden Grup Xingqi, Guo Xingchan. Orang penting seperti itu biasanya hanya terlihat di berita, tapi hari ini benar-benar datang ke grup song kami. Mungkinkah karena ponsel Tuan Lindsay? Bagaimana mungkin? Pasti karena kerjasama dengan grup song. Tapi kerjasama ini untuk grup song dianggap sebagai pesanan besar. Tapi untuk grup Xingqi itu bukan apa-apa. Mengapa CEO Guo datang sendiri? CEO Guo, saya Song Shu, President Grup Song. Apa alasan kunjungan mendadak Anda? Nona Duan, kami baru mendeteksi bahwa ponsel Anda mengalami benturan tidak normal, memicu perangkat alarm. Kami khawatir Anda dalam bahaya, jadi kami datang khusus untuk memeriksa. Apa? CEO Guo ternyata datang untuk Tuan Lindsay juga? Ternyata ada perangkat alarm di ponsel ini. Dan itu bahkan membuat CEO Guo secara pribadi membawa orang untuk menyelamatkan. Ini terlalu tidak nyata kan? Nona Duan, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja.
hanya menjatuhkan ponsel. Nona Duan, ini ponselnya rusak parah. Untuk perbaikan, mengganti suku cadang akan menelan biaya minimal 5 juta. Apa? Bagaimana perbaikan ponsel bisa semahal itu? Apakah Anda meragukan saya? Lihat baik-baik. Ini adalah edisi terbatas global, model custom. Di dalamnya ada chip paling canggih Sinki dan teknologi enkripsi tertinggi. Memimpin yang paling canggih di pasar, flagship setidaknya 5 generasi. Karena biaya tinggi, masih dalam pengujian, dan tidak dapat dipopulerkan. Harga biaya saat ini, setidaknya 8 juta. $8 juta? Ini laporan penilaian dan kontrak pembelian. Lihat sendiri. Ata juta. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan telepon seharga 8 juta yuan? Tuan Lin Shi, seperti apa orangnya Anda sebenarnya? Seperti apa saya? Anda tidak layak mengetahuinya. Anda sebaiknya berpikir cepat bagaimana mengganti kerugian 8 juta ini. Saya tidak percaya. Kalian semua berakting bersama dalam sandiwara. Ini pemerasan. Saya, Guo Xingchang, Wakil Presiden terhormat Xingqi, memeras Anda. Apakah Anda layak? Saya. Tuan Song. Ini karyawan grup Song Anda? Mempekerjakan orang bodoh seperti itu. Saya sekarang serius meragukan tingkat grup Song Anda. Mengenai kerjasama kita sebelumnya, saya pikir lebih baik melupakannya. Apa? Tuan Guo, asisten He hanya impulsif sesaat dan berbicara sembarangan. Tuan Song, Anda sebaiknya pertama-tama mengganti telepon Nona Duan sebelum mengatakan hal lain. Jika Anda tidak setuju dengan tawaran kami, Anda dapat mengambil tindakan hukum. Tim hukum Xingqi kami memiliki 3.600 orang. Siap kapan saja. Tim hukum grup Xingqi terkenal tak terkalahkan di pengadilan. Begitu gugatan dilayangkan, apalagi asisten He, bahkan seluruh grup Song, tidak cukup untuk mengatasi tuntutan mereka. Tuan Song, Anda harus menyelamatkan saya. Pak Song, Anda harus menyelamatkanku. He Shifei adalah bakat inti perusahaan. Nilainya jauh lebih dari 8 juta. Pak Guo, lihat. Kompensasi ini, grup Song kami akan bayar. Oke? Pak Song, saya hanya menyediakan bahan dan bukti. Adapun masalah kompensasi itu, Anda seharusnya bernegosiasi dengan Nona Duan. Dalam 3 hari, kompensasi harus dibayar. Baik. Nona Duan, karena hal-hal di sini sudah ditangani, saya akan pergi sekarang. Pak Guo, kerjasama masa depan kita. Pak Song, pertama, kelola perusahaan dengan baik, baru bicara tentang kerjasama masa depan kita. Xingqi tidak akan bekerja sama dengan beberapa amatir. Pak Song sangat baik kepada asisten He. Kompensasi 8 juta itu Anda ambil tanpa ragu. Tapi, apakah ayah dan kakekmu setuju? Diam. Apakah ketua Song dan ketua lama setuju? Bukan urusanmu. Mengapa kau peduli? Cukup, Tuan Lin Shi. Saya janji padamu. Kompensasi akan dibayar dalam 3 hari. Tapi ada satu syarat, pertunangan kita harus dibatalkan. Seorang wanita yang dipecat, keluar dari sini sekarang. Membuatku pergi? Kamulah yang menghilangkan pinjaman grup Song dan mengacaukan kerjasama dengan Xingqi. Siapa yang seharusnya pergi? Sepertinya saya perlu menemukan Tua Song untuk menilai ini. Apa hakmu untuk mengganggu ketua? Wanita yang hidup dari uang pria berani menantangku? Kau. Cukup, Tuan Lin Shi. Aku tidak peduli. Apa hubunganmu dengan Direktur Wan?
dan Presiden Guo. Tetapi sekarang, ini adalah grup song. Dan semua orang harus mendengarku. Penjaga, keluarkan dia. Aku diundang oleh Tuan Song. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Tuan Linshi, apa kau gila? Tuan Song mengundangmu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pantas? Tuan Linshi, dengan cara yang membandel ini, untuk menarik perhatianku, hanya membuatku merasa lebih jijik. Apa yang kalian semua lihat? Cepat keluarkan dia. Apa yang kalian semua lakukan? Hentikan. Selamat siang, ketua-tua. Selamat siang, ketua-tua. Kakek, ayah, mengapa kau di sini? Nona Duan, aku telah membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kakek, apa yang kau lakukan? Nona Duan, Anda telah dizalimi. Kakek, apa yang Anda lakukan? Pak Song Tua. Dia hanya seseorang yang hanya bermain game dan menonton drama. Bagaimana kau bisa... Diam! Siapa kau pikir dirimu? Berani menghina Nona Duan? Ayah, walaupun Tuan Linshi memang punya status tertentu, seharusnya kau tidak memukul orang, bukan? Memukulnya masih terlalu ringan. Kau tahu siapa Nona Duan itu? Karena kesombonganmu, kami sebelumnya menyembunyikan identitas Nona Duan untuk meringankan bebanmu. Siapa sangka kau berani memperlakukannya seperti ini? Kurang ajar. Tapi Nona Duan itu... Tuan Song, pernikahan paksaan tidak akan manis. Kontrak pernikahan antara kedua keluarga kita dengan ini dibatalkan. Ini Tidak. Nona Duan, semua kesalahan adalah kesalahan keluarga Song. Tolong beri kami kesempatan lagi. Songsu, apa yang kau lihat? Cepat minta maaf pada Nona Duan. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Tuan Linshi, aku tidak peduli identitas apa yang kau miliki. Aku tidak peduli mengapa ayah dan kakekku berada di sisimu. Aku, Songsu, hari ini tidak akan meminta maaf. Nona Duan, Songsu tidak tahu apa yang penting. Aku minta maaf padanya atas namanya. Tidak perlu. Sejak aku kecil, aku belum pernah dihina seperti ini. Karena Songsu tidak akan minta maaf, aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk melampiaskan amarahku. Mulai. Nona Duan, kau, apa yang kau lakukan? Turun. Sahamnya turun. Saham jatuh. Tidak. Setengah hartaku ada di saham perusahaan. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apa yang terjadi? Masih turun. Jika terus turun, bagaimana kita menjelaskan kepada para pemegang saham? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Linshi, apa yang kau lakukan ini? Tuan Linshi, apakah kau pikir ini akan membuatku menyerah? Tidak mungkin. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menstabilkan harga saham grup Song untukku. Papa Song, dana lawan jauh melampaui dana grup Song. Kita sama sekali tidak sebanding. Uang yang diinvestasikan untuk menyelamatkan pasar langsung habis. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana Tuan Linshi memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mengapa? Mengapa setelah mendapatkan perhatian Bapak Song, aku masih inferior terhadapnya? Songsu, minta maaf kepada Nona Duan sekarang juga. Apakah kau harus berdiri dan melihat grup Song bangkrut untuk merasa puas? Cepat! Songshu, minta maaf. Songshu, minta maaf. Pak Song, jangan minta maaf. Grup Song kami memiliki nilai pasar puluhan miliar. Hanya dengan dia.
Aku tidak percaya dia bisa menelannya. Percayalah padaku, suatu hari, aku pasti akan membalas dendam keluarga Song dan membuatnya membayar. Kau, diam. Lihat kekacauan yang kau buat. Cepat berlutut, sujud kepada Nona Duan, minta maaf. Apakah kau baik-baik saja? Ayah, hanya asisten He yang benar-benar peduli padaku. Beraninya kau memukulnya? Song Zhu, anak tidak berbakti. Apakah kau benar-benar melakukan ini untuk wanita bodoh itu? Untuk menyinggung Nona Duan? Tahukah kau Nona Duan? Dia adalah... Aku tidak peduli siapa dia. Dalam hidupku, hal yang paling menyebalkan adalah orang-orang yang menindas orang lain dengan kekuasaan. Perilakumu hanya membuatku semakin merendahkanmu. Song Zhu, aku akan memukulmu sampai mati. Kau bilang kau paling benci penindasan dengan kekuasaan. Tetapi He Xuefei mengandalkan dukunganmu, membuat rencana buruk, dan tidak membiarkan siapapun mengkritiknya, bahkan menyiram air padaku, bahkan untuk gelang 300.000 yuan, membuatku mengganti rugi 3 juta yuan untuknya. Bukankah ini penindasan dengan kekuasaan? Jangan bertingkah sok benar. Selama 6 bulan terakhir, aku telah mengundangmu 28 kali, dan kau telah menolakku 28 kali. Selalu berdalih sibuk. Aku pikir kau bersama asisten He. Lalu apa? Itu hakku. Jangan ungkit itu. Pernikahan diatur untuk mengancamku. Diam. Kau tidak mengerti nilai asisten He. IPO sukses perusahaan itu berkat dia. Siapapun yang memberiku nilai, aku akan menyetujuinya. Tuan Lenshi, apa yang telah kau lakukan untuk perusahaan? IPO Group Song adalah hasil kerjanya. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada kebodohanmu. Selama 6 bulan terakhir, proposalmu selalu disetujui. Proyek yang kau pilih selalu ditandatangani. Bahkan pinjamanmu selalu melalui saluran khusus. Kau tahu kenapa? Itu karena aku sangat berbakat. Dan bos-bos menghargaiku. Juga berkat asisten He yang membersihkan semua hambatan untukku. Kau sangat berbakat. Dengan keterampilanmu yang biasa-biasa saja untuk memiliki apa yang kau miliki hari ini. Semua itu karena Nona Duan yang mendukungmu di belakang layar sehingga kau bisa sampai sejauh ini. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lihat sekarang, aku menggunakan 57 koneksi bisnis untuk membuka jalan untukmu dan membuat grup Song terdaftar, menjadikannya yang teratas dalam bisnis. Dan untuk dia, dengan beberapa kata manis, dia dengan mudah menipumu. Kau bicara omong kosong. Pak Song, jangan dengarkan dia. Kesuksesan grup Song hari ini, semuanya karena kerja keras saya. Ini aku. Diam. Kau yang sok suci. Kau jalang. Kau bahkan tidak melihat apakah kau punya kemampuan. Tapi kau bicara sombong di sini. Cukup, Ketua Song. Kakekku telah setuju untuk membiarkanku kembali. Perjanjian pernikahan antara dua keluarga kita secara resmi dibatalkan. Nona Duan, semua kesalahan adalah kesalahan keluarga Song. Ini, perjanjian pernikahan ini. Biarkan dia pergi. Aku tidak butuh tunangan yang mengandalkan kekuasaan keluarga dan menindas orang lain. Baik. Saham grup Song telah jatuh kembali ke 6 bulan lalu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apa-apa. Hentikan. Itu berhenti. Nona Duan. Nona Duan. Songsu, kau sangat bodoh. Kakek, fluktuasi saham sementara tidak berarti apa-apa. Aku percaya pada Xuefei.
Selama dia bisa di sisiku, dalam 6 bulan ke depan, kita akan menciptakan keajaiban bisnis yang lebih besar, membuat grup Song kita lebih kuat dari sebelumnya. Ya, aku percaya pada Pak Song. Ketua Song, ketua tua, jangan khawatir. Aku pasti akan membantu Pak Song dengan baik. Kau diam. Aku akan membunuhmu. Kau pengacau yang hanya menimbulkan masalah. Aku akan memukulmu. Si tukang ribut yang cuma bisa bergosip. Jika ingin memukul seseorang, pukullah aku. Ayah, kakek, kalian semua salah paham terhadap asisten He. Dia selalu memikirkan kepentingan terbaikku. Aku percaya, dengan waktu, kalian akan mengubah pendapat tentangnya. Selain itu, dalam kurang dari setahun, aku akan memberitahumu bahwa dalam 6 bulan terakhir, semua pencapaian grup Song dibuat olehku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Lindsay. Langit tidak memihak grup Songku. Tuan Song, jangan khawatir. Meskipun grup Song mendapat pukulan hari ini dan harga saham merosot, namun, jika kita dapatkan proyek Teluk King Shui, semua masalah bisa diselesaikan. Lalu, kamu bisa buktikan kepada semua orang kemampuanmu. Proyek Teluk King Shui senilai 30 juta. Begitu proyek diselesaikan, semua masalah akan terpecahkan. Sebelumnya, semua proyek grup Jiang dinegosiasikan olehmu. Kali ini, dipercayakan kepadamu lagi. Tidak masalah kan? Tuan Song, jangan khawatir. Lin Shangli, Wakil Kepala Departemen Proyek Grup Jiang, sepenuhnya percaya padaku sekarang. Selama aku terlibat, tidak ada masalah sama sekali. Siapkan kontrak Teluk King Shui. Ketika seseorang dari grup Song datang, berikan saja kepada mereka. Baik. Tuan Jiang baru menerima kabar Nona Duan diusir dari grup Song oleh Tuan Song dan pertunangan juga dibatalkan. Benarkah? Sangat benar. Dikatakan bahwa Tuan Song melakukannya untuk He Shuifei untuk mengusir Nona Duan. Si bodoh Songsu tidak benar-benar berpikir bahwa dia punya apa yang dia punya hari ini karena He Shuifei kan? Tuan Jiang, lalu proyek Teluk King Shui, apakah masih harus kita berikan kepada grup Song? Tidak perlu. Tanpa Lingxi, grup Song tidak layak bekerja sama dengan kita. Buka penawaran. Baik. Pak Lin, tos ini untuk Anda. Untuk berterima kasih atas perhatian Anda selama 6 bulan terakhir. Asisten He, Anda terlalu baik. Pak Lin, mengenai proyek Teluk King Shui, tolong tangani dengan hati-hati. Asisten He sangat perhatian. Proyek ini, meskipun tender terbuka, namun asalkan saya puas dengan status saya, itu hanya masalah satu kata, bukan? Saya jamin Anda akan puas. Bagaimanapun, proyek apapun yang grup Song inginkan, Presiden Jiang selalu berikan langsung. Ketika kecantikan dan uang dikirim gratis, sayang jika tidak diambil. Tapi saya punya satu syarat. Pak Lin, jangan khawatir. Asalkan proyek berjalan lancar, Anda tidak akan kekurangan keuntungan. Oh, baik. Pak Song, Anda pasti lelah. Minumlah secangkir kopi untuk rileks. Shuifei, kali ini semuanya berkat Anda. Karena telah menangani wakil manajer Lin lebih dulu dalam rapat tender besok.
kita bisa lebih percaya diri. Pak Song, Anda memuji saya. Ini semua hal yang harus saya lakukan sebagai bagian dari pekerjaan saya. Asalkan saya bisa membantu Anda dan membantu grup Song, saya bersedia melakukan apapun. Anda dan Duan Linshi bagaikan langit dan bumi terpisah. Dia hanya tahu mengandalkan latar belakang keluarganya. Tom Palmer, apalagi yang bisa dia lakukan? Tapi Anda gunakan bakat Anda sendiri dan kemampuan untuk membantu saya. Pak Song, asalkan proyek Teluk Chingsui besok berhasil ditenderkan, semua krisis sebelumnya akan terselesaikan. Lalu, saya ingin lihat siapa yang berani meragukan Anda. Grup Song pasti, di bawah kepemimpinan Anda, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda benar. Shuefei, setelah saya sepenuhnya menguasai grup Song, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Baik. Hai. Bukankah ini Nona Duan? Saya dengar kamu diusir oleh keluarga Song. Setelah bekerja keras selama setengah tahun, kamu berakhir dengan tidak punya apa-apa. Bagaimana rasanya? Apakah kamu kesini untuk menertawakanku? Tentu saja. Tidak. Saya kesini untuk membawamu pergi. Karena pertunanganmu dengan keluarga Song telah dibatalkan. Mengapa tidak? Mempertimbangkanku. Apakah kamu gila? Saya serius. Dengan status seperti kita, pernikahan diatur, tidak terhindarkan. Jadi, daripada menikah dengan orang asing, mengapa tidak mempertimbangkanku? Kita tumbuh besar bersama. 15 tahun bersekolah. Setidaknya kita saling mengenal dengan baik. Betapa kecilnya dunia untuk musuh. Duan Linshi, kamu baru saja meninggalkan keluarga Song dan begitu cepat melupakan. Tampaknya perasaanmu untuk Tuan Song cukup biasa saja. Apa yang kau inginkan? Pria ini sebenarnya lebih tampan daripada Song Su. Mengapa Duan Linshi yang brengsek itu mendapat begitu banyak? Dan seleramu tidak terlalu bagus tahu. Dia terlihat licik. Dan jauh lebih buruk dibandingkan dengan Pak Song kita. Aku jauh lebih buruk dibandingkan dengannya. Oh benar, aku dengar bahwa grup Songmu juga ikut serta dalam proyek Chingsui Bay keluarga Jiang. Bagaimana? Kenapa kau juga menawar? Tuan Linshi, aku akui kau punya koneksi. Tapi kau hanya orang tak berguna yang mengandalkan latar belakang keluarga. Dan aku berbakat, dan pasti akan membantu grup Song memenangkan proyek Chingsui Bay. Kau pasti akan kalah. Kalau begitu, semoga beruntung. Kau anak tampan. Jika kau akan mengandalkan orang kaya, carilah yang terpercaya, seperti Duan Linshi, yang akhirnya akan memanfaatkanmu dan membuangmu suatu hari nanti. Terima kasih. Sekarang pergi. Baik, Shuefei. Aku pikir Aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Pria di samping Duan Linshi pasti mengincar uang. Pasti mengincar uang. Jadi secara alami, dia tidak punya status yang mengesankan. Dan bagaimana mungkin dia menarik perhatian Pak Song? Ayo cepat dan makan dulu. Malam ini, kita harus mempelajari proyek Chingsui Bay. Ada apa, Linshi? Sedang memikirkan apa? Dulu aku sangat bodoh. Percaya bahwa toleransi dan mundur akan membawa pengertian dan rasa hormat. Linshi, ini bukan salahmu. Hanya saja, orang seperti Song Su dan He Su Fei tidak layak menerima usahamu. Benar. Aku akan merebut kembali martabatku dengan caraku sendiri.
Bagaimana saya bisa membantu Anda? Tuan Nan, untuk proyek Ching Shui Wan, dengan hanya satu kata dari Anda, saya dapat mengumumkan bahwa itu milik Anda. Tidak, aku tidak ingin Anda memberikannya kepadaku. Aku ingin menang dengan jujur. Aku tidak hanya menawar proyek ini, tetapi juga untuk membongkar topeng He Shuifei di depan umum. Aku ingin Song Su tahu betapa menyedihkan bakat dan kemampuan bangganya yang sebenarnya. Apa rencanamu? Aku menyuruh orang menyelidiki dan Lin Shangli penuh dengan celah. He Shuifei dapat mengamankan proyek itu hanyalah keuntungan dan kebebasan. Mengingat karakternya, di depan semua orang besok, aku yakin dia tidak bisa tidak menghancurkan dirinya sendiri. Aku hanya perlu menyiapkan panggung dan menunggu pertunjukannya dimulai. Baik, aku pergi. He Shuifei sebenarnya berkata, "Aku jauh lebih buruk daripada Song Shu. Hari ini, aku akan melihat antara aku dan dia, siapa yang lebih buruk." Hari ini adalah acara penawaran bisnis. Kamu harus menjaga citramu. Aku sudah mengenalmu sejak kita di dalam rahim. Jadi, mengapa aku harus peduli dengan citraku di depanmu? Tapi, jika kamu suka tipe yang dingin dan angkuh, aku bisa berpura-pura menjadi seperti itu juga. Tuan Zhang, aku sudah banyak mendengar tentang Anda. Kalau begitu, silakan lanjutkan dan sibukkan dirimu. Tuan Lin Shi, kamu benar-benar berani datang dan mempermalukan dirimu. Tuan Lin Shangli, Kepala Departemen Proyek Grup Jiang, sudah setuju dengan asisten He untuk menyerahkan proyek itu kepada Grup Song. Kamu tidak bisa menang. Tuan Song, aku dengar bahwa proyek Ching Shui Bei sudah di tangan Grup Song. Selamat, Tuan Song sudah berbakat. Dan sekarang, dengan asisten He, seperti menambahkan sayap pada harimau. Ketika waktunya tiba untuk makan daging, simpan sedikit sup untuk kami minum. Tentu. Lihat, sekarang semua orang tahu bahwa proyek Ching Shui Bei sudah milik kami, Grup Song. Mengapa kamu tidak pergi saja dengan cepat untuk menghindari nanti di depan semua bos, mempermalukan dirimu? Keluarga Duan kami memiliki dana yang melimpah, teknologi terbaik, jauh melampaui Grup Song. Aku sangat penasaran, Lin Shangli, mengapa dia setuju denganmu? Itu karena asisten He sangat berbakat. Angkat telepon. Tuan Lin Shi, era apa ini? Masih mengandalkan modal dan teknologi untuk mendapatkan proyek? Lalu apa? Kau berpura-pura begitu angkuh dan mulia. Seperti seseorang sepertimu, kau sudah tidur dengan entah berapa banyak pria. Apa yang kau bicarakan? Hei, asisten He kami. Sangat luar biasa. Tentu saja. Tidak hanya itu, aku juga memberinya banyak manfaat. Proyek ini, aku bertekad untuk menang. Kau bahkan memberinya uang? Tidak mungkin. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berani menerima suap? Ini adalah aturan di kalangan kelas atas. Apa yang kau tahu, anak lelaki tampan? Tahukah kau mengapa setiap kali aku bisa mendapatkan proyek Grup Jiang? Itu karena Wakil Presiden Jiang menghargai aku. Aku tahu memberinya manfaat. Kau tidak mengerti apa-apa. Sekumpulan idiot. Modal dan teknologi, apa gunanya? Lin Shangli sangat berani. Dia sudah mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengatakan hal-hal seperti itu? Siapa yang kau pikir kau ini? President Grup Jiang? Diberikan oleh Peraturan Anti Korupsi Grup Jiang. Peraturan Anti Korupsi Grup Jiang. Apa hubungannya denganmu? Mungkinkah kau ingin melaporkan Wakil Presiden Lin? Kau tidak punya bukti. Siapa yang akan mempercayaimu? Tuan Ling Shi. Anak lelaki tampan yang kau temukan ini terlalu bodoh, kan? Selalu mengeluarkan omong kosong.
Hai, teman. Lama tidak bertemu. Memang sudah lama tidak bertemu. Wakil Presiden Lin sudah datang. Kau masih ingin melaporkannya? Beritahu dia, kau sudah mati. Tuan Lin, ada seorang bodoh di sana yang bilang dia ingin melaporkanmu. Kamu harus pergi beri dia pelajaran. Apa? Laporkan aku. Siapa yang berani? Dia sangat berani. Itu dia. Wakil Presiden Lin. Dia malah mengeluarkan peraturan anti korupsi keluarga Jiang, bilang dia ingin melaporkanmu. Bukankah itu konyol? Kamu diam. He Shuifei. Kau gila. Menggoceh semuanya. Wakil Presiden Lin. Dia adalah Tuan Lingxi, bawahan setianya. Bahkan jika dia melaporkan ke grup Jiang, siapa yang akan percaya padanya? Lalu, He Shuifei. Diam. Kapan aku pernah mengambil uangmu? Jangan mau ngawur di sini. Jika kau terus memoceh ngawur, aku akan melemparkanmu keluar. Wakil Presiden Lin, kemarin diranjang. Kita sepakat. Jelas, manfaat yang dijanjikan untukmu, pernahkah aku menguranginya? He Shuifei ini, dia orang gila, mengoceh ngawur di sini. Kalian tidak boleh tertipu olehnya. Aku benar-benar tidak pernah mengambil 1 sen pun darinya. Presiden Jiang. Apa? Presiden Jiang. Apakah Anda adalah Jiang Ying-an dari grup Jiang? Tidak, ini tidak mungkin. Halo Wakil Presiden Lin, aku adalah Song Su, Presiden Grup Song. Terima kasih telah setuju menyerahkan proyek Qing Shui Bei kepada Grup Song kami. Atas nama semua karyawan Grup Song, aku meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Diam! Kapan aku setuju memberikan proyek itu padamu? Orang-orang dari grup Song ini, semuanya tidak waras. Kalian tidak boleh percaya sepatah kata pun yang mereka katakan. Presiden Jiang. Apa? Apakah Anda Presiden Jiang dari grup Jiang? Proyek Qing Shui Wan. Grup Song tersingkir. Silakan pergi. Tuan Jiang, tolong jangan marah. Assistant He, karena saya tidak tahu identitas Anda, saya mengatakan bahwa Anda dan Tuan Lingxi memiliki hubungan yang tidak pantas. Saya akan membuatnya meminta maaf kepada Anda sekarang juga. Maaf Tuan Jiang, itu salah saya karena tidak mengenali identitas Anda dan karena berbicara tidak sopan. Asisten He itu jujur, tetapi keterampilan profesionalnya luar biasa. Jika Anda memberikan proyek kepada kami pasti akan memuaskan Anda. Kemampuan luar biasa. Tentu saja, kalau bukan karena itu, Wakil Presiden Lin tidak akan memberikannya begitu banyak proyek. Anda akan tahu. Alasannya segera. Ayo pergi. Asisten He, apa maksud Tuan Jiang dengan itu? Kita tidak boleh membiarkan Song Su tahu bahwa proyek-proyek saya sebelumnya diperoleh dengan cara tidak pantas. Pasti itu perbuatan Tuan Lingxi. Dia cemburu karena saya mendapatkan proyek-proyek itu. Jadi dia sengaja mencari cara untuk menargetkan saya dan grup Song. Kita sebaiknya pergi dulu. Ayo pergi. Jika kita tidak bisa mengamankan proyek Qing Shui Wan, seluruh grup Song akan hancur. Bahkan jika Tuan Lingxi ingin menargetkan kita, Tuan Jiang tidak akan dengan mudah membelanya. Pasti karena Anda menyinggungnya waktu lalu, membuatnya menyimpan dendam. Kita perlu pergi meminta maaf segera. Kita harus mencari pengampunan Tuan Jiang. Tuan Song, saya pasti akan mencari cara untuk mendapatkan proyek yang lebih baik. Hari ini, kita sebaiknya tetap pergi dulu. Ada apa denganmu hari ini? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Bagaimana mungkin, Pak Song? Karena sikap Pak Jiang sudah sangat jelas. Walaupun kita bersikeras, kontrak mungkin tidak berjalan lancar. Mari kita pergi dulu. Ini aturan kelas atas. Kau tidak tahu apa-apa, si tampan. Tahukah kau mengapa aku selalu mendapat proyek grup Jiang? Karena Wakil Presiden Lin percaya padaku. Aku bisa membawa manfaat baginya. Mengerti? Sekelompok idiot.
modal dan teknologi. Apa gunanya? Apa? Sialan Tuan Lingxi. Dia benar-benar merekamnya. Aku tidak menyangka ini. Asisten presiden dari Group Song, He Shuifei, mendapat proyek dengan cara seperti itu. Tidak heran, dalam 6 bulan terakhir, semua proyek bagus dari Grup Jian diambil oleh Grup Song. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Tidak. Ini tidak benar. Matikan segera. Kau berani melakukan ini di belakangku. Tidak. Pak Song. Biar saya jelaskan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengatakan hal seperti itu? Siapa kau pikir dirimu? Presiden Grup Jiang? Peraturan anti korupsi Grup Jiang memberiku. Peraturan Grup Jiang. Apa hubungannya denganmu? Jangan bilang kau ingin melaporkan Wakil Presiden Lin. Kau tidak punya bukti. Siapa yang akan mempercayaimu? Tuan Lin Shi. Si tampan yang kau temukan terlalu bodoh? Mengoceh omong kosong. Pak Jiang, saya mohon berhenti memutarnya. Saya tahu saya salah. Saya mohon berhenti memutarnya. Menyuap sudah cukup buruk. Tetapi kau bahkan berani mengatakan bahwa Tuan Jiang itu tampan. Bukankah itu buta? Dan tepat di depan Tuan Jiang, kau mengungkapkan bahwa kau menjanjikan keuntungan kepada Wakil Presiden Lin. Betapa bodohnya. Song Shu juga tidak punya otak membiarkan orang seperti itu menjadi asisten. He Shuifei, aku benar-benar buta. Tuan Song, aku hanya terlalu peduli padamu dan terlalu peduli pada Grup Song. Itulah alasannya. Semuanya. Situasi saat ini, semua orang sudah memahami. Sekarang, saya sebagai Presiden Grup Jiang secara resmi mengumumkan untuk mengusir Lin Shangli dari Grup Jiang. Proyek Teluk Qingshui, Grup Song keluar. Dan sebelumnya, semua proyek lain yang bekerja sama dengan Grup Song, semuanya dibatalkan dan akan ditender ulang. Bagus. Tidak, Tuan Jiang. Beri kami kesempatan lagi. Setiap proyek yang bekerja sama dengan Grup Jiang terkait dengan strategi 3 tahun Grup Song dan penghidupan ribuan orang. Kau tidak bisa melakukan ini. Lalu apa? Salahkan dirimu sendiri karena buta. Mempekerjakan sampah sebagai asisten. Penuh bakat. Ayo pergi. Tuan Jiang, aku harus mendapatkan pengampunan Tuan Jiang dan mengambil kembali proyek-proyek. Kalau tidak, Grup Song selesai. Tuan Song, dengarkan penjelasanku. Hergi. Tuan Song. Tuan Song. Nona Duan, hari ini aku sudah membantumu melampiaskan amarahmu. Jadi traktirlah aku makan. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Tidak sama sekali. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Aku yang traktir. Silahkan naik mobil. Pak Jiang. Pak Jiang. Terkait hal ini, memang kesalahan He Shuifei. Aku tidak menyangka dia berani di depan matamu menyuap secara terang-terangan. Atas namanya, aku minta maaf kepadamu. Aku harap kamu bisa memberi Grup Song kesempatan lagi. Aku janji bahwa semua proyek mendatang akan diselesaikan dengan standar tertinggi. Hingga memuaskanku. Bagaimana kamu bisa menjamin itu? Dengan menggunakan asistenmu yang tidak kompeten sebagai jaminan. Pak Jiang, Anda salah paham. Shuifei mungkin punya kekurangan, tapi kemampuannya tak terbantahkan oleh semua orang. Dalam setengah tahun terakhir, semua proyek Grup Song, dia mengatur semuanya dengan sempurna, tanpa kesalahan sama sekali. Jika Anda hanya memberinya kesempatan, aku janji, dia pasti akan memuaskan Anda. Pak Song, awalnya aku kira perusahaanmu hanya punya He Shuifei yang tidak kompeten. Tapi sekarang, tampaknya Anda juga sama. Pak Jiang, kata-katamu terlalu keras, bukan? Aku tahu, hubunganmu dengan Tuan Lin Shi tidak biasa. Tapi, kamu tak perlu karena seorang wanita menghinaku seperti ini. Menghina?
Sampai sekarang, Anda masih berpikir bahwa aku membatalkan proyek karena He Shuifei? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Selama setengah tahun terakhir, alasan Anda, Pak Song, mendapat apapun yang Anda minta. Sepenuhnya karena wajah Lin Si. Dan tidak ada hubungannya dengan asistenmu. Sama sekali tidak. Dia hanyalah pesuruh dan penangani kontrak. Selama Lin Si ada di grup Song, terlepas dari He Shuifei, apakah dia memberi manfaat kepada Lin Shangli atau tidak? Projek itu milik grup Song. Tapi Ling Si sekarang telah meninggalkan grup Song. Jadi, semua dukungan untuk grup Song secara alami telah dibatalkan. Terkait insiden hari ini, itu hanya kedok. Jadi, tolong Pak Song, janganlah tidak tahu berterima kasih. Mengenai perkataan Anda, semua proyek sejauh ini sempurna. Itu karena semua mitra hulu proyek dan mitra hilir telah disapa oleh Lin Si, sehingga mereka bekerja sama 100%, membuat grup Song unggul. Itu tidak ada hubungannya dengan asisten Anda. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat. Apakah Lin Si setelah meninggalkan grup Song bisa melihat apakah asisten berharga Anda bisa, seperti sebelumnya, mengatur grup Song dengan tertib. Lin Si, apakah yang dia katakan benar? Ying An, ayo pergi. Tapi Tuan Song, Anda mengatakan satu hal yang benar. Hubungan saya dengan Lin Si memang luar biasa. Jadi aku merasa tidak layak untuknya. Dia sebenarnya menghabiskan begitu banyak waktu untuk orang yang buta hati. Dengan sia-sia. Mungkinkah aku benar-benar salah? Tuan Song, jangan dengarkan omong kosongnya. Kesuksesan grup Song hari ini adalah semua jasaku. Jiang Ying An itu hanya mencoba pamer untuk Tuan Lin Si, sehingga dia sengaja memfitnahku. Kau Pergi. Kau adalah pembohong sejati. Sekarang, proyek Ching Shui Wan hilang. Dan proyek dengan grup Jiang juga hilang. Grup Song dalam bahaya besar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Pak Song, mohon dengarkan saya. Tanpa grup Jiang, kita punya mitra lain. Mereka semua mendukung saya. Saya akan menghubungi mereka segera. Saya pasti akan untuk grup Song menemukan proyek yang lebih baik. Halo, Pak Chen, ini saya. Saya He Shuifei. Saya dengar perusahaan Anda sedang menawar Lian Yun Plaza. Menurut Anda, apakah grup Song punya peluang? Grup Song. Apa? Dan Anda berani mengincar Lian Yun Plaza. Apa maksud Anda? Anda jelas-jelas mengatakan waktu itu bahwa grup Song sangat bagus dan akan memberi kami peluang kerjasama. Itu karena Nona Duan ada di grup Song. Dan saya mengatakan itu untuk menghormati Nona Duan. Anda benar-benar merasa hebat dan ingin bekerja sama dengan saya. Grup Song tidak pantas sekelompok orang bodoh buta. Hey, Ternyata, Tuan Ling Si. Pak Ma, ini saya. Saya Shuifei. Kerjasama yang kita bahas waktu itu. He Shuifei, Anda berani menelpon saya? Sebelumnya, untuk menghormati Nona Duan, saya memberi proyek kepada grup Song. Bagaimana tiba-tiba itu menjadi kesepakatan yang Anda negosiasikan? Tidak tahu malu. Tidak, Pak Ma, dengarkan saya. Halo? Tidak, saya tidak percaya ini semua perbuatan Tuan Lin Si. Saya akan menelpon lagi. Halo? Pak Zhao, ini saya, He Shuifei. He Shuifei, Anda berani menelpon saya langsung? Tidakkah Anda tahu aturannya? Nona Duan punya watak yang baik dan tidak keberatan Anda menjadi wanita simpanan, mencuri tunangannya. Tapi saya tidak tahan. Pencari harta tak tahu malu ini. Aduh. Apa yang terjadi?
Saya akan menelpon lagi. Saya akan menelpon lagi. He Shuifei, apa sebenarnya yang terjadi? Pak Song, ini buruk. Berbagai mitra mengirim pesan, mengatakan mereka ingin mengakhiri kerjasama dengan grup Song. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka bilang itu hanya karena jaminan manajer Duan bahwa mereka setuju bekerja sama dengan grup Song. Sekarang manajer Duan sudah dipecat, mereka tidak mempercayai kami dengan proyek-proyek. Tuan Lin Si. Tuan Lin Si. Jadi, kerjasama yang tampak lancar sebelumnya dan jaringan yang tampak stabil bukan karena mereka memihak grup Song, tetapi ditujukan padanya. Tuan Lin Si saja. Pak Song. Pak Song, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka jelas-jelas berkumpul bersama untuk mencari alasan. Mereka pasti menerima keuntungan dari Duan Lin Si. Sengaja pada saat ini untuk menjatuhkan kami saat kami lemah. Percayalah padaku, saya berjanji. Jika Anda memberi saya sedikit waktu lagi, saya akan segera bekerja untuk grup Song. Untuk cepat mengambil kembali semua proyek dan mengembalikannya. Saya. Diam! Saya mengirim Anda ke sana sebelumnya, hanya agar Anda menandatangani dokumen sebagai formalitas. Tetapi Anda bilang bahwa Anda merundingkan semua kesepakatan. Anda memberikan kontribusi besar kepada grup Song. Saya sebenarnya bahkan mempercayai kebohongan Anda. Tidak. Keluarlah. Tinggalkan grup Song segera. Setiap kali saya melihat Anda, saya merasa jijik. Dari sekarang, grup Song tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Jangan muncul di depan saya lagi. Atau jangan salahkan saya jika saya kasar. Saya hampir memenangkan Song Su dan naik ke kelas atas. Saya sama sekali tidak bisa menyerah seperti ini. Song Shu, kamu adalah seorang idiot sejati. Tanpa Duan Lin Si, kamu bukan apa-apa. Ajaran kakek dan peringatan ayah. Kamu telah mengabaikan semuanya. Terhadap usaha Ling Si, kamu menutup mata. Sebaliknya, kamu percaya pada He Shuifei, si idiot itu. Sekarang sudah baik. Apa kau puas? Proyek perusahaan sudah hancur semua. Perusahaan sudah tamat. Dan itu semua salahmu. Haha. Ling Si, aku tahu aku salah. Aku brengsek. Aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Song, aku tahu aku salah. Ling Si. Sialan, ini Tuan Ling Si lagi. Ling Si, aku tahu aku salah. Kembalilah, oke? Baiklah, aku kembali. Benar-benar layak dengan gelar CEO keluarga Song. Rasa ini jauh lebih kuat daripada hidangan geng lama itu. Selama aku mengambil pria ini, semua kemuliaan dan kekayaan
akan menjadi milikku. Siapa kamu? Saya Tuan Lin Xi. Lingxi, kau benar-benar kembali. Pak Song, lembutlah. Ying An. Aku tidak melihat apa-apa. Hei, Shuefei, apakah itu kau? Lingxi, bukan begitu. Aku membuat kesalahan. Silahkan. Pak Song, aku benar-benar menyukaimu. Minggir. He Shuefei, beraninya kau menggunakan cara yang begitu hina untuk menyakitiku. Itu membuatku muak. Tidak, Pak Song. Dengarkan penjelasanku. He Shuefei, ku beritahu kau. Kau bahkan tidak sebaik setengah helai rambut Tuan Lingxi. Tidak, tidak. Pak Song, aku benar-benar menyukaimu. Sungguh, lihat aku ya. Lihat aku. Cukup sekali pandang. Lihat aku. Lin-Chi, akhirnya aku menemukanmu. Kamar kita ada di sana. Mengapa kau berlarian ke sana kemari? Tidak apa-apa, aku hanya salah belok. Ayo pergi. Sudah kukatakan sebelumnya, wanita itu, He Shuefei, kepalanya tidak normal. Tapi kau tidak percaya padaku. Perilaku cerobohmu, jika kebiasaan ini tidak kau ubah, akan menghancurkan seluruh keluarga Song. Ayah, kakek, aku tahu aku salah. Aku akan pergi besok dan minta maaf kepada Tuan Lingxi, serta memulihkan pertunangan dengannya. Sekarang kau mau, tapi Nona Duan mungkin tidak akan memaafkanmu. Kakek, jangan khawatir. Aku akan minta maaf dengan tulus dan mendapatkan maafnya. Sekarang, itu saja yang bisa kita lakukan. Dan mengenai wanita itu, He Shuefei, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin-Xi, saya sebenarnya melihat itu. Orang di ruang pribadi adalah Song Shu. Apakah kamu masih memiliki perasaan tersisa untuknya? Hei, perasaan apa yang bisa saya miliki dengannya? Saya hanya mengikuti instruksi kakek, jadi saya tinggal di keluarga Song selama setengah tahun. Lalu, kenapa kamu tidak ingin menerima saya? Apakah kamu masih menyukainya? Kamu mabuk. Saya tidak mabuk. Keluarga Jiang ingin saya menikahi putri sulung keluarga Su di ibu kota. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya punya seseorang yang saya sukai. Orang yang saya sukai selalu adalah kamu. Lin-Xi, saya suka kamu. Bagaimana kalau kita menikah? Saya. Lin-Xi, kita tumbuh bersama. Saya telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kamu pasti tidak tega melihat saya menikahi seseorang yang sama sekali tidak saya sukai, kan? Saya mohon padamu, tolong menikahlah dengan saya. Baik? Jika kamu tidak setuju, maka saya... Baik. Kamu setuju dengan saya?
Kamu setuju dengan saya? Ya, setuju. Saya punya istri sekarang. Saya punya istri sekarang. Lindsay, tentang tadi malam, kamu belum lupa kan? Tentu saja aku ingat. Aku tidak terlalu mabuk. Namun, beberapa orang, meskipun mereka mabuk, bagaimana mereka bisa ingat begitu jelas? Tentu saja aku tidak akan lupa. Menikahi wanita yang paling kucintai adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Adegan dari tadi malam, aku berharap bisa mengukirnya dalam pikiranku selamanya. Lindsay, bisakah kita bicara berdua saja? Antara kita, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Lindsay, aku benar-benar tahu aku salah. Dulu, aku buta dan bodoh. Aku ditipu oleh He Shuifei. Aku mohon kau maafkan aku. Aku bersedia menepati pertunangan. Jika kau bersedia memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Song Shu, apa yang membuatmu pikir aku akan memaafkanmu dan menepati pertunangan denganmu? Lindsay, kau telah melakukan begitu banyak. Untukku dan untuk keluarga Song. Kau pasti menyukaiku. Kalau tidak, kau tidak akan. Song Shu, jangan terlalu sok benar. Tidak ada hubungan antara kita. Selain itu, aku sekarang pacar Ying An. Pekar. Pak Song, Anda tidak menyukai perjodohan ini. Lindsay juga tidak menyukainya. Tetapi untuk Anda, dia tinggal di keluarga Song selama 6 bulan penuh dan mengajak Anda keluar 28 kali. Dan Anda, apa yang Anda sombongkan? Wanita yang begitu hebat, tetapi Anda meremehkannya. Tentu saja, ada orang yang menghargainya dan memperlakukannya sebagai harta. Sekarang, dia adalah pacarku. Pak Song, tolong, jauhi dia di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan aku, Chang Ying An, karena tidak bersikap sopan padamu. Lindsay, ayo pergi. Aku punya janji fitting gaun pengantin siang ini. Gaun pengantin apa? Bagaimana kabar Nona Duan? Dia dan Jiang Yingan menikah. Keluarga Jiang Yingan. Seperti yang diduga, seseorang yang hebat seperti Nona Duan sekali terlewatkan akan segera diambil orang lain, tidak memberi kesempatan untuk menyesal. Dokumen keuangan yang dikirim oleh perusahaan, rantai modal kita, telah putus. Apa? Oh, ayah. Kakek. Ayah. Bang sudah tahu, kita menyinggung keluarga Duan dan tak mau pinjamkan uang. Dari mana kita akan mendapatkan uang? Ini semua salahku. Aku terlalu sombong dan mengusir Lindsay. Sekarang setelah Lindsay pergi, seluruh keluarga Song hancur. Ayah, kakek. Ini semua salahku. Aku menghancurkan seluruh keluarga Song. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kita masih perlu mencari solusi dengan cepat untuk menyelamatkan keluarga Song. Ah, ayah. Bukankah Anda dan Tuan Duan yang mengatur persekutuan pernikahan? Mengapa Anda tidak memohon kepada Tuan Duan lagi jika dia bersedia memberi kita kesempatan lagi? Mungkin keluarga Song kita bisa kembali ke puncaknya. Ya, kakek. Persahabatan antara keluarga Duan dan Song masih ada. Sekarang, Tuan Duan adalah harapan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Keluarga Duan memenuhi persekutuan pernikahan.
Sudah sangat terpuji. Tapi Anda mengusir Nona Duan. Pergi. Kakek. Anda tidak mempertimbangkan aku, tapi harus mempertimbangkan keluarga Song. Demi keluarga Song, aku hanya bisa menelan harga diriku dan mencobanya. Saat kau bertemu Pak Duan, saat kau meminta maaf, tuluslah. Baru kemudian, kau akan punya kesempatan untuk mendapatkan kembali Nona Duan. Jangan khawatir, kakek. Aku tahu apa yang aku lakukan. Demi keluarga Song, aku akan berkinerja baik. Apakah kalian semua di sini untuk memberikan ucapan selamat? Silahkan masuk. Pesta pernikahan akan segera dimulai. Pestanya? Ya. Bukankah kalian di sini untuk menghadiri pesta pertunangan Nona dan Pak Jiang? Pertunangan apa? Bagaimana mungkin mereka pertunangan begitu cepat? Beraninya kau bicara seperti itu. Nona dan Pak Jiang tumbuh besar bersama. Jadi tentu saja mereka bertunangan dengan cepat. Pada kesempatan yang begitu bahagia. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Oh, kau tidak. Di sini untuk memberikan ucapan selamat, kan? Mereka bertunangan begitu cepat. Sepertinya mereka telah mendapatkan persetujuan Pak Duan. Kita tidak punya kesempatan sekarang. Ayo, kita kembali. Satu langkah salah membawa lebih banyak. Mungkin ini yang harus aku tanggung sebagai konsekuensinya. Lin Shi, ada apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi, pesta akan segera dimulai. Ya, ayo pergi. Tuan, keluarga Song telah tiba. Cucuku tersayang telah hidup mewah sejak kecil. Dengan lancarnya. Tetapi di keluarga Song, dia menderita keluhan selama 6 bulan. Keluarga Duan kami juga telah cukup baik hati. Diamond Gertie. Song Shu, oh Song Shu. Kau adalah orang yang benar-benar bodoh. Kau kehilangan Tuan Lin Shi dan menghancurkan keluarga Song. Busy. Jiang Ying-an. Mengapa dia di sini? Kak Jiang, kamu bergerak terlalu cepat. Kita baru bertunangan dan pernikahan minggu depan. Kamu dan Nona Duan sudah saling mengenal selama puluhan tahun. Beberapa bulan tidak akan masalah. Jadi mengapa terburu-buru? Aku sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia bersedia menikah denganku. Jadi aku harus menikahinya dengan upacara megah. Adapun Song Shu, yang membuatnya sangat menderita. Aku tidak ingin dia mengganggu Lingxi dengan cara apapun. Keluarga Song dan Duan hanya memiliki pernikahan terencana tanpa kasih sayang sejati. Jadi mengapa khawatir? Inilah yang tidak kamu pahami. Alasan Lingxi bisa tinggal di keluarga Song selama 6 bulan penuh. Bukan hanya karena perintah Tuan Duan, tetapi karena Song Su, pria itu, adalah tipenya
Apa? Kecilkan suaramu. Jadi begitu. Song Shu, pria itu. Dia adalah tipe yang disukainya. Saya mengerti. Apa? Perkecil suaramu. Semua orang tahu itu. Song Shu sangat sayang kepada asistennya. Nona Duan akan menyukainya. Aku tumbuh besar bersama Lin Shi dan belajar bersama selama 15 tahun. Aku mengenalnya dengan baik. Dulu di sekolah, teman sekelas pria yang disukainya. Semuanya tipe itu. Kalau bukan karena ini, dengan sifat manjanya, apalagi tuan-tuan menekannya, dia tidak akan tahan 3 hari sebelum meninggalkannya. Apalagi bertahan 6 bulan penghinaan. Tidak heran kau begitu cemas. Jadi, aku sekarang memajukan pernikahan untuk mengamankannya. Satu alasan adalah untuk menenangkan pikiranku lebih cepat. Dan alasan lainnya adalah untuk membuat beberapa orang menyerahkan harapan mereka. Mari minum. Aku tahu. Lin Shi, dia pasti menyukaiku. Aku masih punya kesempatan. Sebelum pernikahan, aku harus mencoba sekali lagi. Lin Shi, kau benar. Dulu penilaian banggaku dan wawasan dalam hubungan adalah kekacauan total. Apa yang kulihat hanyalah apa yang ingin kulihat, sementara mengabaikan apa yang benar-benar penting. Bantu aku mencari tahu detail pernikahan Jiang Ying'an dan Nona Duan, waktu, dan alamatnya. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut kedua mempelai baru saat mereka masuk dengan megah. Tuan muda Jiang dan Nona Duan. Sungguh pasangan yang sempurna. Ya, mereka cocok dalam status sosial dan juga teman masa kecil. Sungguh menggiurkan. Ya, Sekarang, biarkan kedua mempelai bertukar cincin pernikahan. Tunggu. Mengapa dia di sini? ini bukankah itu Tin Song? Mengapa dia datang? Dia mengandalkan Nona Duan untuk melantai perusahaan, kemudian berbalik arah dan meninggalkannya. Beraninya dia muncul. Apa yang kau lakukan di sini? Lin Shi, aku tahu kau masih menyukaiku, benar? Jika tidak, kau tidak akan bertahan dari kesusahan dan tinggal pisong selama 6 bulan penuh. Aku tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi, baik? Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Tuan Song, jika Anda di sini untuk memberi berkah, maka selamat datang. Tetapi jika Anda di sini untuk membuat masalah, tolong pergi. Jangan ganggu aku dan pernikahan Lin Shi. Song Shu
pertunangan kita telah dibatalkan, dan Anda yang mengusulkannya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Jadi, tolong berperilaku baik. Lin Shi, berikan aku satu kesempatan dan aku akan melakukan apapun. Aku tahu, ini karena aku terus menolakmu berulang kali yang membuatmu kesal. Beri aku satu kesempatan dan aku bisa menebus semua kesalahanku. Aku akan mengejarmu sebanyak yang diperlukan. Cukup. Lin Shi, Anda jelas masih menyukaiku. Mengapa? Tidak bisakah Anda memberi aku kesempatan lagi? Lalu, apakah Anda menyukaiku? Aku... Jelas, Anda tidak menyukaiku sama sekali. Anda tidak tahu Anda salah, tetapi Anda tahu keluarga Song akan binasa. Anda tidak perlu kesempatan. Anda hanya perlu alat yang memungkinkan Anda menghisap darah tanpa henti untuk membuat Anda menjadi Tuan Song yang mulia lagi. Dapat membuatmu menghisap darah tanpa henti sebagai alat, membuatmu kembali menjadi Tuan Song yang gemilang. Tidak, bukan begitu. Itu bukan seperti itu. Aku... Ketika kau awalnya mengusirku dari grup Song, kau sangat sombong dan dingin. Jika grup Song pada waktu itu tidak runtuh dan terus melesat, apakah kau masih akan berdiri di sini? Kau pasti tidak akan. Kau akan berpikir bahwa semua pencapaianmu pantas didapat. Dan kemudian terus meremehkanku, mencemoohku dengan sarkasme, dan menghinaku. Itu tidak benar, Lin Shi. Aku bisa jelaskan. Song Shu, cukup sudah. Dulu, pertunangan kita dibatalkan olehmu sendiri. Hari ini, di pernikahanku, kau memasang ini, akting kasih sayang yang dalam. Ini hanya bahwa kau ingin aku terus menjadi alat penghisap darahmu. Penjaga, kawal Tuan Song keluar. Lin Shi, dari malam itu ketika aku mabuk dan melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Berhenti berpura-pura. Kau hanya menyesal salah menilaiku. Kau tahu bahwa tanpaku, grup Song akan hancur. Aku mengaku, dulu aku berhayal tentangmu. Tapi ketika aku melihat dengan jelas wajah aslimu, aku hanya merasa jijik. Aku hanya merasa jijik. Selama bertahun-tahun, Ying An selalu ada di sampingku. Ketika aku sakit, dia menunjukkan perhatian. Ketika aku tidak bahagia, dia menghiburku. Bahkan nanti, ketika aku pergi ke keluarga Song untuk memenuhi kontrak pernikahan, dia masih akan dengan sepenuh hati membantuku menghadapi kesulitan. Bagaimana mungkin kau mengharapkanku meninggalkannya dan memberimu kesempatan? Song Shu, antara kita sudah lama tidak ada hubungan. Lin Shi, beri aku satu lagi kesempatan untuk menjelaskan. Lin Shi. Mencuri pengantin di tempat pernikahan, aku kira dia sangat menyukai Nona Duan. Tetapi ternyata tanpa Nona Duan, kemuliaannya hilang. Betapa tidak tahu malunya. Pernikahan berlanjut. Tolong tukar cincin pernikahan.
Mari berikan tepuk tangan terhangat untuk memberkati kedua pengantin baru. Beraninya kau kembali. Bahkan pergi ke pernikahan keluarga Duan dan membuat keributan. Reputasi keluarga Song kita sudah benar-benar hancur olehmu. Aku tak bisa menerimanya. Aku benar-benar tak bisa menerimanya. Grup Song kita sudah tamat begitu saja. Grup Song sudah lama. Bukan milikmu lagi. Kau sendiri yang menyerahkannya. Ini adalah kesepakatan terakhir Duan untuk mengakuisisi grup Song. Tanda tanganilah. Grup Song akan secara resmi digabungkan ke dalam grup Duan. Semua utang akan diambil alih oleh Duan. Keluarga Song bisa mempertahankan beberapa aset. Apa? Keluarga Duan ingin menelan grup Song. Ini sudah menjadi tali penyelamat terakhir Duan yang diberikan atas dasar kasih sayang masa lalu. Kakek, ayah, aku benar-benar salah. Aku sungguh-sungguh salah. Mengatakannya sekarang, apa gunanya? Akulah yang merugikan seluruh grup Song. Mulai hari ini, kau bukan lagi presiden grup Song. Jaga dirimu baik-baik. Tanda tanganilah saja. Mungkin kalian semua sudah menerima kabar bahwa mulai sekarang Song Group secara resmi digabung ke Duan Group. Dan kalian semua diberhentikan semua. Pak Duan, ini terlalu mendadak bukan? Saya sudah di Song Group bekerja keras selama 10 tahun. Jika bukan karena jasa, setidaknya karena kerja keras. Bagaimana bisa Anda begitu saja bilang berhenti dan memecat kami? Ya. Tepatnya mengapa? Pak Duan, perusahaan ini memiliki banyak proyek inti dan hubungan dengan klien yang semuanya dipegang kami. Perubahan personel yang besar terhadap operasi perusahaan pasti menyebabkan fluktuasi signifikan, kan? Jadi apa jika kalian sudah bekerja lebih dari 10 tahun? Orang seperti apa kalian? Dalam 6 bulan terakhir, saya sudah melihatnya dengan jelas. Ini
adalah bukti korupsi dan suap kalian, serta kegiatan ilegal. Jika kalian tidak ingin jadi masalah besar, cepatlah tanda tangani surat-suratnya dan hilang dari pandangan saya. Oh tidak. Ini. Tuan Lindsay, apakah kau puas sekarang? Sebenarnya, patriark keluarga Song yang memohon kepada kakek saya agar keluarga Duan mengakuisisi perusahaan Song supaya keluarga Song Anda bisa menguangkan dan menyelamatkan diri. Tuan Lingxi, kenapa setelah kau dikampakkan Song Su, kau bisa langsung menemukan Jiang Ying'an yang lebih baik? Sementara aku, meski berusaha keras, hanya bisa hidup susah di bawah dan diburu keluarga Song. Aku tidak mau menerima ini. Lingxi, jika aku tidak memperlakukanmu seperti itu dulu, apakah akhir kita akan berbeda? Tuan Lingxi, pergi ke neraka! Tuan Lingxi, pergi ke neraka! Lingxi. Hei. Lingxi, kamu baik-baik saja? Lepaskan aku! Tuan Lingxi, apa yang membuatmu begitu sombong? Mengandalkan latar belakang keluargamu? Lepaskan aku! Terakhir kali, aku sudah membiarkanmu pergi sekali. Namun kau tidak menunjukkan penyesalan. Beritahu tim hukum untuk membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ya, bawa dia pergi. Lingxi, apakah semua urusan perusahaan sudah diselesaikan? Semua sudah ditangani. Mari kita pergi. Pulang. Pergi. Lingxi, aku benar-benar tahu aku salah. Aku buta dan bodoh. Dan aku secara pribadi menghancurkan seluruh keluarga Song.